Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 15 Maret 2024 ya teman-teman. Seperti biasa di Stock Request kali ini, aku akan membahas kurang lebih 3 saham requestan teman-teman semuanya, dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang menarik untuk kita trading kan minggu depan. Oke, tapi sebelumnya aku mau sedikit recap dulu menu sore yang sempat aku rekomendasikan untuk jadi watchlist minggu ini. Cuma aku berikan 3 aja. Kalau nggak salah di Kamis ya, di tanggal 14 aku send, kemudian di tanggal 15 kita take profit, teman-teman. Overall, dari 3 watchlist tersebut, 3-3 jalan. Ya, Akro naik 4%, Lyft naik 3%, dan Doit naik 3%. Seharusnya dengan rules menu sore, dengan rentang take profit minimal 1,5%, ya teman-teman bisa dapat lah. Nah, kalau misalnya di antara teman-teman ada yang tertarik untuk join free groupnya di Telegram, nanti aku akan put deskripsinya di YouTube. Ya, nggak cuma dapat menu sore aja, teman-teman juga bisa mendapatkan update dan berita yang lagi ramai terjadi di pasar saham, kemudian juga beberapa konten Instagram yang aku rilis. Ya, supaya teman-teman bisa take note nih beberapa tips day trading yang sudah aku buat. Oke, nanti linknya akan aku put di deskripsi YouTube di bawah. Nah, sebelum ke pembahasan 3 saham tadi, overall aku mau review kondisi IHSG kita terlebih dahulu. Ya, jadi udah kurang lebih 2 minggu ya aku absen untuk stock request. Dan sedikit update, IHSG membentuk level all time high yang baru ya. Dan ketika itu terjadi pun bersamaan dengan Bitcoin yang terus tembus ke area 72.000, kemudian juga gold yang menyentuh level all time high secara berbarengan. Menariknya, ketika Bitcoin koreksi, gold koreksi tipis. Kalau gold ya IHSG koreksinya dalam. Dan ini kayaknya kalau nggak salah terakhir juga ada berita yang bilang bahwa The Fed itu akan menunda penurunan suku bunga. Jadi market langsung bereaksi negatif. Nah, secara teknikal ya, secara Fibonacci retracement, kalau teman-teman cek, area penting IHSG selanjutnya itu sebenarnya udah diuji per Jumat kemarin, yaitu di sekitar 7.320 ya, dia membentuk ekor di sini atau shadow. Kalau misalkan dia dijebol, kemungkinan besar dia akan menguji ke area 7.270-an. Nah, area penting IHSG tentunya ada di swing low terakhirnya, yaitu sekitar 7238,34. Jadi area tersebut harus dijaga, dan itu juga kurang lebih akan matching dengan area Fibonacci 61,8 ya. Kalau misalkan itu dijebol, sebenarnya secara trend market jangka pendek dan menengahnya itu sudah cenderung akan bear atau turun ke bawah. Ya. Jadi dalam Fibonacci retracement, sebuah trend dikatakan sangat kuat kalau dia rejection dari 38,2, agak kuat ketika dia mantul dari Fibonacci 50%, dan kemudian 61,8 itu lebih cenderung mengarah ke reversal trennya yang tidak kuat gitu teman-teman. Jadi agak mengkhawatirkan kalau misalkan dia dijebol dari swing low terakhir ini. Dan kalau teman-teman cek ini secara pattern sebenarnya udah bagus ya, pattern continuation, ada cup and handle atau kita bisa bilang juga sebagai ascending triangle ke atas. Tapi ternyata pullback-nya nggak sesuai harapan nih. Pullback-nya dia malah turun lagi ke bawah. Ya, ini yang ditakutkan ya. Kalau bisa dia nggak jebol dari sinilah. Dan menurutku minggu depan, kemungkinan besar IHSG akan cenderung mengarah ke area fase sideways. Ya, selama tidak ada berita-berita wah yang muncul, harusnya IHSG akan cenderung ke sideways. Nah, sedikit update Bitcoin. Bitcoin sudah rejection dari Fibonacci bukan rejection ya, sudah break dari Fibonacci 23,6, dan secara daily kemungkinan besar dia akan coba menguji ke area Fibonacci 38,2 yang itu adalah di area 60.000 teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau coba buy koin-koin koin-koin kecil itu sebenarnya oke, tapi kalau Bitcoin aku sudah tidak suggest. Kenapa? Karena kenaikannya sudah terlalu sangat spike. Dan kenaikan ini tidak 45 derajat ya. Kenaikan 45 derajat tuh yang kayak gini nih teman-teman ya. Yang kalem kayak gini tuh 45 derajat nih. Ya, kurang lebih lah. Tapi karena ini sudah spike ke atas, dia kemungkinan besar dia akan koreksi dulu. Ya, untuk mengadjust antara price dan juga time-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman coba buy Bitcoin, silahkan coba aja iseng antri 60k. Ini harusnya potensi kenanya cukup tinggi ya, mungkin bisa 60% lebih, dia akan turun ke sana. Karena secara daily candle pun di 23,6 ini belum ada tanda-tanda dia akan rejection, teman-teman. Oke, itu sedikit update aja.
Kemudian next kita akan langsung ke saham requestan teman-teman ya. Pertama aku akan bahas dulu dari Medco ya. Nah, Medco atau oil memang lagi ramai belakangan. Cuma kalau yang aku lihat, kalau teman-teman mau masuk sekarang itu sebenarnya udah telat. Kenapa? Karena sebenarnya best buy-nya itu di sini teman-teman. Ya, di area ini. Di sekitar 1.300. Nah, di sini kalau teman-teman cek secara pattern juga ini cakep ya. Ada, bisa aku bilang ini cup and handle yang cukup besar di sini ya. Dan juga dia membentuk higher low yang di kanan. Ya. Cuma agak telat kalau misalkan teman-teman masuknya sekarang. Saranku apa? Saranku adalah coba aja antri, siapa tahu di support ini tuh bisa kena. Di sekitarnya 1390 ya. 1395. Last supportnya dia harus bisa survive di bawah ini. Di 1300. Jangan sampai dia jebol di 1300. Jadi kalau teman-teman misalkan entry coba di 1395, last support satu titik di bawah itu ya 1295. Resistance-nya atau target price-nya secara pattern dari sini ke sini itu tipis ya, sekitar 1495 atau 1500. Ada 1:1, tapi kalau misalkan kita pakai yang ini, itu should be bisa lebih tinggi lagi. Target price-nya bisa ke resistance sini ya. Sekitar area 1630. Ya, itu untuk Medco ya. Jadi risk dan reward-nya 1:1 sampai 1:2. Pinter-pinteran teman-teman lah untuk maintain risk dan reward-nya. Secara broker summary untuk Medco, minggu ini tuh big akum banget. CCYU AKBK itu sudah akumulasi besar-besaran. Jadi kalau misalkan teman mau entry, harap teman-teman perhatikan area belinya ya. Di 1420 minggu ini sih itu area pembelian mereka. Tapi kalau teman bisa dapat lebih murah itu tentu lebih bagus. Nah, solusinya adalah kalau misalkan teman-teman gak mau kejar di Medco, teman-teman bisa bermain di saham-saham yang lebih kecil, yang mungkin bisa mengekor Medco ke depannya. Ada Apex opsinya. Ya dulu sempat beberapa kali ya dia mirroring Medco pergerakannya. Nah, sekarang pelan-pelan udah mulai hijau lagi nih. Kalau misalkan teman mau coba buy di Apex silahkan. Opsi lainnya bisa ke sektor perkapalan yang relate dengan minyak atau oil. Ada Wins dan juga Lead. Ya, Wins ini sudah mulai uptrend juga, pelan-pelan udah mulai jalan. Kemudian Lead. Ya, Lead ini yang agak lagging jalannya. Cuma mulai ada hijau. Oke, jadi kalau lebih itu untuk Medco. Kedua kita akan bahas tentang TPIA, ya, saham OMPP. Kalau teman-teman cek, dia sempat break all time high, kemudian dia kempes. Ya, ini sebenarnya momentum pembelian yang cukup menarik kalau teman-teman belinya di area yang pas gitu. Ya, secara Fibonacci kita coba buat clustering di sini. Nah, kalau teman-teman cek area best buy, kalau teman mau coba buy di saham TPI ya, itu di sini sebenarnya. Ya, di sekitar area 4.880 sampai 5.000. 4.900 sampai 5.000. Ya, itu area clustering Fibonacci-nya, dan yang ini, tapi yang ini sudah dijebol ya, yang atas. Jadi tinggal masuk ke area Fibonacci yang kedua nih. Pertanyaannya, bisa nggak menguji turun dulu ke area tadi? Jawabannya bisa. Ini sebenarnya sudah diuji kemarin ya. Ketika si TPIA ini drop dan bentuk ekor. Ya. Cuma harusnya ini masih ada sisa-sisa lagi untuk dia turun lebih dalam lagi, dikit. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman dapat di area sana, untuk di swing harusnya bisa menarik ya. Karena dapat di area yang cukup bawah, lah support, teman-teman bisa put di sini. Ya, sekitar 4.600 sinilah ya. ya, sampai 4670. Anggaplah teman-teman dapat di area 4.000 tengah-tengah ya, dapat 5.000 deh. Supportnya 4.600 ya, last. Nah, rewardnya harusnya bisa lumayan nih kalau misalkan dia bisa balik lagi ke ini 5.300 ya, 5.250. Kemudian resisten kedua di sekitar area sini 5.600 ya.
Sorry, salah. Sini. Teman-teman tinggal atur aja nih. Secara risk dan reward saat ini kan kurang menarik ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa dapat sampai ke 4.900, ya ini akan menarik ya. Risk dan rewardnya udah mulai mengarah ke 1:2. Dan teman-teman dapatnya di harga yang cukup bawah ya, di bottom. Oke. Itu yang kedua terkait TPIA. Kemudian terakhir akan aku bahas adalah saham BBRI ya. Kalau teman-teman cek, dia baru bagi dividen. Ya, ternyata dividennya ya penurunan setelah dividen yang dibagikan itu lebih besar. Ya, menariknya adalah saham BRI ini mulai ke area Fibonacci 50%. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba buy, ini harusnya menarik ya. Menarik banget nih. Kalau teman-teman mau coba buy, termasuk area golden Fibonacci ratio. Kemudian ini juga dekat dengan exponential moving average 50-nya. Ya. Last support teman-teman bisa put di sini atau di 5.800, oke lah ya. Fibonacci 61,8. Itu support 1, support 2-nya di sini 5.700. Ya. 5975. Mana 75? Ya. Nah, target price-nya mungkin kalau misalkan teman-teman mau nge-swing ya bisa ke area sini 6.000-an nih. 6.200 sampai ke 6.400 ya. Sekitaran itulah jadi range-nya. Ya, risk dan reward-nya juga masih cukup menarik ya. Kalau misalkan memang dia berhasil mantul, harusnya sih bisa bagus nih pergerakan BRI minggu depan. Ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman-teman untuk minggu depan. Kira-kira sektor yang menarik aku juga sudah spill, dan beberapa saham di sektor banking yang sempat koreksi karena dividen yang overreaction berlebihan itu juga menarik untuk kita lihat minggu depan. Overall gitu ya teman-teman terkait story quest hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe supaya aku makin semangat pergi videonya. Thank you teman-teman semuanya dan see you next video guys. Bye bye. Salam cuan.